Sahabat, ada sebuah himne yang indah dalam tradisi gereja Syria mengenai kisah Habel dan Kain atau Habil dan Kabil dalam Al-Quran yang sangat menarik, karena ceritanya mirip dengan surat Al-Maidah 27. Kisah burung yang mengajarkan Kain untuk menguburkan saudaranya Habel ternyata sudah ada pada abad ke-5 Masehi sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wilayah Suriah yang meliputi kota-kota seperti Antiokhia, sekarang masuk wilayah Turki, Edesa atau sekarang Urfa di Turki, serta Damaskus, adalah kota-kota yang menjadi pusat kekristenan awal pada masa itu. Menurut Alkitab, di Antiokhia itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang-orang Kristen. Gereja yang berkembang di wilayah Suriah adalah gereja Syria Ortodoks, yang memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah Kristen kuno, dan merupakan salah satu dari beberapa gereja yang berasal dari gereja Assyria Timur. Gereja Syria Ortodoks memiliki pengaruh yang besar di wilayah Suriah dan Mesopotamia, atau sekarang meliputi wilayah Irak, Suriah, sebagian Turki, dan Iran. Mereka adalah gereja yang masih menjaga dan melestarikan bahasa Suriah kuno sebagai bahasa liturgi mereka. Umat Muslim mengenal sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang didirikan pada malam hari, atau malam menjelang pagi, atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Demikian juga gereja Syria Ortodoks memiliki tradisi liturgi ibadah doa tengah malam, menjelang dini hari, seperti sholat tahajud dalam Islam. Salah satu himne atau puji-pujian yang dinyanyikan pada segmen ketiga dalam ibadah malam gereja Syria Ortodoks adalah syair mengenai Kain dan Habil yang disebut dengan Sugito. Sugito adalah sebuah istilah dalam bahasa Syria yang merujuk kepada sebuah himne atau lagu pujian kepada Tuhan yang dinyanyikan dalam bahasa Suriah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah gereja Syria. Syair Kain dan Habel diciptakan oleh Mor Yakub antara tahun 451 Masehi sampai 521 Masehi. Syair Kain dan Habel menceritakan tentang dua anak Adam dan Hawa yang mempersembahkan kurban kepada Allah. Persembahan Habel diterima oleh Allah karena kebenarannya, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Allah. Kain menjadi iri kepada Habel, sehingga ia merencanakan membunuh adik kandungnya sendiri. Kisah yang terdapat dalam syair karya Mor Yakub ini mirip dengan kisah dalam surat Al-Maidah 27. Dan ceritakanlah, Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Kabil, tidak diterima. Dia, Kabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Lalu dari manakah asal mula kisah burung yang mengajarkan Kain untuk menguburkan saudaranya Habel? Bagi orang Yahudi, tafsir kitab khususnya kitab Taurat oleh seorang rabi Yahudi secara homiletik disebut dengan Midras. Makanya tidak heran Midras biasanya dinamai sesuai dengan pengarangnya. Salah satu Midras yang memuat kisah Kain dan Habel adalah Midras Tanjuma yang dikarang oleh Rabi Tanjuma. Dalam Tanjuma Beresit 10, setelah Kain membunuh Habel, mayatnya tergeletak di tanah, karena Kain tidak tahu cara membuangnya. Setelah itu, Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, memilih dua burung yang bersih dan menyebabkan salah satu dari mereka membunuh yang lain.
Burung yang masih hidup menggali tanah dengan cakarnya dan menguburkan korbannya. Dari sini Kain belajar apa yang harus dilakukan. Dia menggali kuburan dan menguburkan saudaranya. Karena itulah burung mempunyai keistimewaan untuk menutupi darahnya. Jika kita melihat kisah dalam Pancuma Beresit 10, maka cerita yang sama dapat kita temukan dalam surat Al-Maidah 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Kabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Kabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Nah sahabat, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah kisah dalam surat Al-Maidah 27 dan Al-Maidah 31 ada kemiripan dengan naskah-naskah kuno sebelum Al-Quran? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar.